Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Mandala Putri dari kelas Tadis Biologi kelas C semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan modul ajar yang sudah saya buat, yaitu modul ajar biologi fase F untuk kelas 11 dengan materi struktur sel dan transport membran pada SMA Negeri 2 Majalengka. Yang pertama ada identitas, informasi umum, yaitu mata pelajaran biologi pada fase F, kelas untuk kelas 11, pada semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Alokasi waktunya yaitu 2 jam pelajaran, 1 jam pelajarannya itu 45 menit, jadi 90 menit untuk satu pertemuan. Jumlah pertemuannya hanya 1, lalu di sini ada nama saya sebagai penulis modul atau pengampu. Berikutnya ada informasi khusus. Yang pertama ada kompetensi awal atau kompetensi prasyarat, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur bioseluler dan perpindahan zat pada fase D, yaitu pada saat SMP. Lalu berikutnya ada penguatan profil pelajar Pancasila. Berikut ini beberapa dimensi yang dikembangkan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan elemen doa, sikap santun, dan hormat. Berikutnya ada bergotong royong, yaitu berkolaborasi dalam kelompok, lalu mandiri, yaitu tanggung jawab belajar, dan bernalar kritis, yaitu argumentasi ilmiah. Selanjutnya ada sarana dan prasarana yang diperlukan. Di antaranya ada HP atau laptop, koneksi internet yang bagus, infocus, buku teks biologi kelas 11, quizzes, gelas bening, kentang, air matang, garam, gula, timbangan digital, tisu atau kelap kain, dan alat tulis. Alat bahan tadi untuk praktikum. Lalu berikutnya ada target peserta didik, yaitu 6 rombel, di mana setiap rombelnya berjumlah 36 siswa. Baik, selanjutnya adalah model atau metode pembelajaran yang digunakan. Model yang saya gunakan ini adalah problem based learning dengan pendekatan saintifik. Kenapa menggunakan model ini? Karena nanti pembelajaran akan dimulai dengan siswa disajikan sebuah masalah. Lalu metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, praktikum, presentasi, dan kuis. Selanjutnya ada bagian komponen inti. Yang pertama ada capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran pemahaman biologi yaitu pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel serta bioproses yang terjadi seperti transport membran dan pembelahan sel, menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut, memahami fungsi enzim dan mengenal proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh, serta memiliki kemampuan menerapkan konsep pewarisan sifat, pertumbuhan dan perkembangan, mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi dan inovasi teknologi biologi. Tujuan pembelajaran kali ini nomor 11.1.4, yaitu siswa dapat mengidentifikasi difusi dan osmosis. Selanjutnya ada asesmen, di mana dilaksanakan dalam 3 prosedur atau kegiatan, yaitu yang pertama asesmen diagnostik. Asesmen diagnostis ini dilaksanakan pada awal pembelajaran, asesmennya terlampir, lalu ada asesmen formatif yang dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan dengan post-test, asesmennya terlampir, dan terakhir ada asesmen sumatif yang dilaksanakan pada akhir materi struktur sel dan transport membran, asesmennya juga terlampir. Berikutnya ada instrumen asesmen. Yang pertama ada asesmen keterampilan dengan lembar observasi siswa, lalu ada rubrik tes tertulis, yaitu pilihan ganda, dan rubrik penilaian karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, nomor 11.1.4, kriterianya yaitu siswa dapat mengidentifikasi difusi dan osmosis, nilainya 75. Lalu ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa jari-jari kita keriput setelah direndam air lama? Lalu yang kedua, mengapa sayuran menjadi layu jika direndam dalam larutan garam? Pertanyaan tersebut bisa memancing rasa ingin tahu siswa dan rasa penasaran siswa. Lalu berikutnya ada pemahaman bermakna. Melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami bahwa struktur dan fungsi sel serta proses difusi dan osmosis sangat penting
dalam menunjang kehidupan makhluk hidup. Proses-proses tersebut terjadi dalam berbagai aktivitas biologis, seperti penyerapan air oleh akar, pertukaran gas dalam paru-paru, dan distribusi nutrisi dalam tubuh. Pemahaman ini diharapkan dapat membentuk kesadaran peserta didik bahwa ilmu biologi memiliki hubungan erat dengan kehidupan sehari-hari dan pentingnya menjaga kesehatan sel melalui pola hidup sehat. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Di sini ada pertemuan keempat, yaitu difusi dan osmosis dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran, di mana setiap jam pelajarannya 45 menit. Berikut ini adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Rincian kegiatan pembelajarannya yaitu guru mengucapkan salam, berdoa bersama, dan menyapa siswa. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran dan kesiapan belajar peserta didik. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan capaian yang diharapkan. Guru memantik dengan pertanyaan pemicu kontekstual seperti mengapa jari-jari kita keriput setelah direndam air lama dan mengapa sayuran menjadi layu jika direndam dalam larutan garam. Untuk pendahuluan alokasi waktunya 10 menit. Selanjutnya ada bagian inti. Di sini saya mengikuti sintaks problem based learning. Ada 5 fase. Fase yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Guru menampilkan video fenomena osmosis dalam kehidupan nyata. Berikut link videonya. Lalu guru mengajukan pertanyaan untuk memunculkan rasa ingin tahu. Siswa diberi masalah kontekstual terdapat dalam LKPD aktivitas 1. Lalu fase 2 yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tahapannya, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi masalah dan tujuan dari kegiatan. Lalu guru membagikan LKPD dan menjelaskan alur kegiatan diskusi dan praktikum. Fase yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Siswa membaca sumber, menonton video simulasi, atau mengakses e-book untuk menggali informasi. Lalu siswa melakukan eksperimen sederhana osmosis pada kentang. Guru memfasilitasi diskusi aktif dan memberikan penguatan materi. Fase berikutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil, di mana siswa mengamati, mencatat, dan menyimpulkan hasil pada LKPD, dan setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi dan pengamatannya. Yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkahnya yaitu guru memberikan umpan balik dan klarifikasi kesalahan konsep. Sedangkan siswa lain memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap kelompok yang sedang presentasi. Selanjutnya, siswa mengikuti kuis singkat di Quizizz dan membuat refleksi pembelajaran, apa yang saya pelajari hari ini. Alokasi waktunya 60 menit. Lalu ada penutup, di mana guru dan siswa menyimpulkan konsep difusi, osmosis, dan aplikasinya. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksi pembelajaran pada hari ini supaya terjadi evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan terakhir, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Alokasi waktunya yaitu 20 menit. Selanjutnya ada refleksi guru dan peserta didik. Refleksi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa depan. Yang pertama ada refleksi guru, pertanyaannya ada 5. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran tercapai? Yang kedua, apakah siswa aktif dan antusias? Ketiga, apakah pendekatan dan alat bantu efektif? Nomor 4, apakah alokasi waktu sesuai? Nomor 5, apa yang perlu diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya? Jawabannya dapat ditulis pada kolom di sebelahnya. Yang kedua ada refleksi peserta didik. Untuk refleksi peserta didik ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya pelajari hari ini? Nomor 2, apa hal paling menarik yang saya pelajari hari ini? Nomor 3, apa yang masih membingungkan bagi saya? Nomor 4, apakah saya sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran? Nomor 5, apa yang akan saya lakukan agar lebih memahami materi ini? Jawabannya dapat ditulis pada kolom yang tersedia. Lalu berikutnya ada pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang pertama remedial. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar mengikuti remedial dengan mengerjakan latihan soal tambahan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka untuk melatih kembali kemampuan mereka secara bertahap hingga mencapai ketuntasan yang diharapkan. Lalu ada pengayaan.
Peserta didik yang telah melampaui capaian pembelajaran diberikan tugas eksploratif, yaitu membuat mini proyek atau infografis digital tentang proses osmosis pada tanaman atau organ tubuh manusia. Selanjutnya ada lampiran. Ada beberapa lampiran. Yang pertama ada bahan bacaan guru dan peserta didik, ada sumber pembelajaran, LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan instrumen penilaian. Berikut ini bahan bacaan guru dan peserta didik. Pada kenyataannya, semua proses kehidupan berlangsung di dalam sel, mulai dari proses nutrisi, proses regulasi, proses metabolisme, proses ekskresi, proses reproduksi, dan proses-proses kehidupan lainnya. Salah satu proses penting yang terjadi di dalam sebuah sel adalah proses transportasi atau pengangkutan zat dari luar dan ke dalam sel itu sendiri. Sistem transportasi adalah proses pengangkutan suatu senyawa atau molekul dari asal ke suatu tujuan yang terjadi pada sel. Proses ini berkaitan dengan pengaturan kadar air dan mineral di dalam sel yang melibatkan pengangkutan zat-zat keluar masuk sel dan diatur oleh membran sel. Berdasarkan ada tidaknya kebutuhan energi, proses transportasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Sini ada materi tentang transport pasif yang terbagi menjadi dua, yaitu ada difusi dan ada osmosis. Lalu berikutnya ada materi mengenai transport aktif serta perbandingan difusi dan osmosis. Selanjutnya ada sumber pembelajaran. Sumber pelajaran yang saya gunakan yaitu video dari channel YouTube. Yang pertama mengenai osmosis di kehidupan nyata, berikut linknya, dan difusi dan osmosis. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Pada mata pelajaran biologi, kelas 11 semester ganjil, fase F, dengan materi struktur sel dan transport membran. Di sini dapat ditulis kelompok berapa dan nama anggotanya dicantumkan. Yang bagian A ada tujuan pembelajaran nomor 11.1.4, yaitu siswa dapat mengidentifikasi difusi dan osmosis. Selanjutnya ada petunjuk pengerjaan LKPD. Setelah itu, peserta didik diarahkan untuk mengerjakan kegiatan inti, terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas 1 yaitu menganalisis masalah. Di sini disajikan sebuah masalah, lalu setelah menyimak permasalahan tersebut, peserta didik diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Lalu aktivitas yang kedua yaitu pemahaman konsep. Peserta didik diminta untuk menonton video mengenai difusi dan osmosis, lalu melengkapi tabel yang sudah disediakan. Yang terakhir aktivitas 3 yaitu eksperimen sederhana osmosis pada kentang. Berikut ini alat bahan dan langkah kerjanya sudah tertulis pada LKPD. Telah melakukan praktikum, peserta didik mencantumkan hasil pengamatannya pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Baik, selanjutnya adalah instrumen penilaian. Ada beberapa asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik, yaitu mata pelajaran biologi fase F kelas 11 dengan materi struktur sel dan transport membran. Teknik pelaksanaannya yaitu menanyakan perasaan atau kondisi sosial emosional peserta didik. Tempat dan waktu pelaksanaannya di dalam kelas selama proses pembelajaran. Daftar pertanyaannya ada apa yang kamu rasakan saat ini dan apa harapanmu setelah mempelajari materi ini. Rencana tindak lanjutnya yang pertama, memberi apresiasi bagi yang memiliki emosi positif. Yang kedua, berdiskusi lebih lanjut bagi peserta didik yang memiliki emosi negatif. Yang ketiga, mengomunikasikan dengan wali kelas, BK, dan atau orang tua jika diperlukan. Yang keempat, melanjutkan asesmen diagnostik secara berkala di setiap proses pembelajaran. Selanjutnya ada asesmen formatif. Berikut ini ada kisi-kisi soal post-test biologi tahun ajaran 2024-2025 pada materi struktur sel dan transport membran. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda berjumlah 5 soal. Dilengkapi dengan indikator soal, level kognitif, uraian soal, dan kunci jawaban. Untuk pedoman penskorannya yaitu skor jawaban benar ada bernilai 1, salah atau tidak menjawab 0. Jadi total skornya adalah 5. Untuk menghitung nilai akhirnya,
Rumusnya skor yang diperoleh dibagi total skor dikali 100. Selanjutnya ada asesmen sumatif. Pada materi struktur sel dan transport membran, bentuk soalnya adalah pilihan ganda berjumlah 10 soal. Sama dilengkapi dengan indikator soal, level kognitif, uraian soal, dan kunci jawaban. Untuk pedoman penskorannya, skor jawaban benar 1, salah atau tidak menjawab 0. Jadi total skornya adalah 10. Cara menghitung nilai akhirnya, skor yang diperoleh dibagi total skor dikali 100. Maka kategori nilainya 85 sampai 100 sangat baik atau nilai A, 70 sampai 84 baik nilai B, 55 sampai 69 cukup dengan nilai C, sedangkan kurang dari 55 kurang atau nilai D. Selanjutnya ada asesmen keterampilan dengan bentuk lembar observasi siswa. Ada beberapa aspek yang diamati. Yang pertama, partisipasi aktif, kolaborasi, keterampilan mengamati, ketepatan melakukan langkah praktikum, dan komunikasi ilmiah. Di sampingnya ada indikator yang diamatinya, diberikan nilai skor 1-4, di mana skor 1 perlu bimbingan, skor 2 itu cukup, skor 3 baik, dan skor 4 sangat baik. Dan yang terakhir ada rubrik karakter profil pelajar Pancasila. Ada beberapa dimensi yang tadi dan subelemennya, serta ada indikator pengamatannya. Diberikan skor 1-4, di mana skor 1 belum tampak, skor 2 itu mulai berkembang, skor 3 berkembang sesuai harapan, dan skor 4 sangat berkembang. Selanjutnya ada glosarium yang berisi beberapa kata yang disertai dengan pengertiannya dan bisa dicari apabila peserta didik merasa belum memahami kata tersebut. Berikutnya adalah daftar pustaka berisi beberapa referensi yang saya gunakan untuk menulis modul ini. Dan terakhir ada lembar validasi naskah modul ajar struktur sel dan transport membran fase F kelas 11 biologi. Telah diperiksa, dikaji dan disetujui oleh kepala sekolah dan penyusun yaitu saya sendiri. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.